Tapi ada satu video yang ingin saya tunjukkan ke Pak Anies, Sure. 15 detik aja. Sure. Terus nanti saya minta komentar tanggapannya Pak Anies. Oke, kita lihat dulu ini. Oke, bentar ya. Saya berada di tempat yang sangat spesial, Jakarta International Stadium. Dan itu luar biasa. Saya sebagai warga negara Indonesia dan juga warga DKI Jakarta bangga bisa ada tempat semegah itu. Dan apalagi ketika saya punya kesempatan untuk berdiri di sana, membagikan dan membawakan sesi, itu rasanya Beda, ya? it just feels so amazing gitu. Bisa punya kesempatan dan diberi kesempatan seperti itu. Itu perasaan saya. Sekarang saya membayangkan bagaimana perasaannya Pak Anies Baswedan ketika melihat JIS yang dibangun di masanya Pak Anies. Iya, itu setiap kali lihat begitu ada rasa haru, rasa syukur gitu ya. Betapa sebuah mahakarya yang dilahirkan dari tangan-tangan keringat anak-anak Indonesia yang dididik di Indonesia. Bahkan ini dikerjakan oleh 100% anak-anak Indonesia. Dan sekarang dia menjadi satu bangunan yang memiliki multi manfaat. Bisa dipakai untuk sports, bisa dipakai untuk kegiatan musik, dan bisa dipakai untuk pembelajaran. Bagaimana your session di situ bisa menjangkau puluhan ribu bersamaan. Jadi ini adalah satu, kami istilah mahakarya yang mudah-mudahan akan memiliki dampak positif yang amat panjang. Dan pesan dari bangunan besar ini bukan hanya bahwa itu bisa dikerjakan oleh tangan Indonesia, anak-anak Indonesia, tapi juga ini menggunakan konsep green building, di mana kita pendekatan yang masa depan, lalu dengan teknologi yang baru. Jadi setiap kali lihat itu, setiap kali masuk ya, itu merasakan ada rasa haru, rasa syukur, rasa bahagia. Kemarin juga gitu, saya datang di konsernya Dewa 19. Ya, ketika masuk tuh, Masya Allah, luar biasa ya, puluhan ribu orang berada di sini. Betul. Saya merasakan ketika itu masih tanah kosong, lalu menjalani seluruh proses itu kan semuanya nggak kelihatan ya di belakang. Project begini kan tidak terlihat di depan publik. Dapurnya itu kan panjang. Betul. Dan itu masa pandemi itu nggak ada orang keluar juga. Jadi kami kalau dan masuk banyak kesana, pembangunan stop bahkan sebenarnya kan. Jalan terus. Justru karena pandemi. Pandemi itu jalan terus. Kenapa? Karena seluruh orangnya isolasinya di situ. Jadi yang boleh keluar hanya beberapa orang. Yang nyiapin logistik, yang makanan itu yang boleh keluar masuk. Yang ribuan lainnya ada 4.300 orang yang kerja. Itu dalam satu camp disiapin asrama di situ. Wow. Semua orang tidak bergerak. Kan yang penting diisolasi kan. Jadi mereka isolasinya produktif ya. Jadi itu jalan terus. Karena itu banyak yang heran ketika pandemi selesai, kok ada gedung gede ini gitu. Karena proses jalan terus, konstruksi jalan terus. Dan memang aturannya membolehkan konstruksi jalan terus. Asal semua pekerjanya tidak keluar masuk. Jadi itu satu contoh sebetulnya. If there is a will, there is a way. Dan kalau kita mau mengerjakannya dengan serius, bisa jadi. Bisa kejadian. Dan ini apa yang terjadi di tempat ini juga satu mega project yang dunia itu mengaguminya. Bayangkan coba, di mana-mana ya kalau bikin, ini kan stadion gede ya. Atapnya itu dibangunnya di atas. Ini enggak, ini dibangun di bawah. Jadi atap yang Bu Mary lihat di atas itu pembangunan awalnya itu dikerjakan di bawah lalu didongkrak ke atas. Di hampir semua stadion kalau dibangun itu ya dikerjain ini rangkainya dirangkainya di atas. Kalau ini dikerjain di bawah lalu didongkrak ke atas. Nah beratnya atap itu sekitar 3.400 ton. Kira-kira kalau satu mobil aja itu
maksimal 1,5 ton lah, Iya. satu mobil itu. Iya. Jadi bayangkan ada 2.000 mobil diangkat bersamaan. Iya. That's no small work. Iya. Meleset, selesai. Hmm. Kenapa itu dikerjakan? Karena waktu itu kejar waktu. Dan ternyata itu menjadi sebuah keberhasilan yang sekarang ini menjadi bahan-bahan kuliah, bahan seminar Fakultas Teknik Sipil di seluruh dunia. Oke. Jadi orang tuh belajar tentang Indonesia loh yang mengerjakan ini gitu. Ternyata bisa ya dengan cara Bisa, seperti itu bisa. ya. Dan prosesnya dengan rekamannya lengkap ya. Jadi, Iya. tapi ini menunjukkan bahwa kalau kita itu push Hmm. yang namanya target, maka kita akan selalu bisa mengeluarkan potensi-potensi yang kita miliki. Iya. Dan saya waktu itu sering sampaikan pada teman-teman juga di DKI. Saya kutip Michelangelo yang mengatakan bahwa what I'm afraid of is not that you fail to achieve your target, Hmm. but what I'm afraid of is that you achieve your target and your target is too low. Betul. Nah. Betul. Jadi ketika kita membangun sesuatu, mengerjakan sesuatu, aim high. Iya. Habis itu gunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk bisa mencapai itu. Dan JIS ini adalah salah satu contoh yang dalam bentuk satu lokasi. Hal lain banyak kita kerjakan, tapi banyak lokasinya. Iya. Kalau ini tuh in a single venue, kita akan bisa menyaksikan itu. Terima kasih sudah dipakai. Terima kasih sudah jadi tempat pendidikan. Sama-sama. Dan sekarang setiap kali lewat situ, ya bukan hanya gedungnya yang diingat, tapi proses untuk bisa membuat gedung ini bisa berdiri. Dan saya sangat setuju seperti yang Pak Anies bilang, bahwa ketakutan yang sesungguhnya bukannya kita punya mimpi yang tinggi, habis itu tidak tercapai. Tapi ketakutan yang sesungguhnya adalah sebenarnya ketika kita punya mimpi terlalu rendah dan itu tercapai. Berarti kan sebenarnya kita tidak memaksimalkan potensi yang sebenarnya bisa dilakukan. Ya, dan jangan takut the power of kepepet, karena rasa kepepet itulah yang seringkali menstimulasi pikiran-pikiran kreatif ya, Pak Anies ya. Oke, iya. Nah, jadi hari ini